Hai semuanya, salam dari saya San Sejagat. Di sini kita akan membahas tentang gimana cara para pedagang yang suka bermain timbangan. Ini kita praktekkan. Biasanya pedagang-pedagang curang akan menggunakan timbangan yang sudah di setel. Nah, ini ada dua timbangan, saya contohkan. Ini ukuran 2 kilo. Satu yang sudah di setel, ini dua yang tidak di setel, timbangan jujur. Nah, di pembahasan kita kali ini yaitu tentang menggunakan timbangan yang tidak jujur lagi supaya tidak ketahuan oleh pembeli. Ini triknya, saya akan bongkar supaya teman-teman semua tahu dan paham lebih hati-hati lagi. Ini kita mundurkan dulu timbangan si jujur, mundur. Kita pakai timbangan yang tidak jujur. Ini caranya supaya teman-teman tahu semua. Ini biasanya ibu-ibu yang sering ke pasar, atau bapak-bapak, atau anak adik-adik semua yang disuruh orang tuanya membeli ikan di pasar. Gimana cara para pedagang ini bermain supaya tidak ketahuan? Ini saya akan bongkar supaya kalian semua tahu. Ini biasanya ibu-ibu membeli ikan, misalnya dencis. Ini ada ikan dencis, tongkol, tuna, dan kakap sejenisnya, ikan lain lah. Ini yang kita bahas, ikan dencis dulu lah. Masih banyak ikan-ikan lain lah. Ini ikan ini diminta, biasanya minta 1 kilo. Karena kita coba 1 kilo dulu dengan timbangan tidak jujur. Ini biasanya ibu beli 1 kilo. Beli ikannya 1 kilo. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1 kilo. Ini menggunakan timbangan jujur sudah 1 kilo. Nah, di sini saya akan praktekkan. Seandainya ibu-ibu minta dibersihkan, kalau dibersihkan ini otomatis timbangan yang sudah tidak jujur ini kan beratnya 1 kilo. Nanti kita bandingkan dengan timbangan si jujur, berapa kalau ikannya 5 ekor ini ditimbangan si jujur, berapa jumlahnya, 1 kilo atau nggak sampai. Kita geser timbangan si pembohong ini, kita majukan timbangan si jujur. Nah, ini jumlah yang sudah 5 ekor tadi, 1 kilo yang ingin dibeli ibu-ibu tadi ya. Nah, ini kita pindahkan ke timbangan si jujur, jumlahnya 5 ekor ini. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini di timbangan jujur enggak sampai 1 kilo 5 ekor, cuman 8 ons setengah. Bisa dilihat sama-sama, 8 ons setengah. Sedangkan di timbangan tidak jujur ini 1 kilo. Ini kalau kita bandingkan. Nah, ini kita pindahkan dulu timbangan tidak jujur lagi. Nah, kita mundurkan si jujur ini. Kita bahas masalah ini dulu. Ini gimana supaya tidak ketahuan oleh pedagang yang pura-pura jujur padahal dia tidak jujur. Ini caranya. Seandainya biasanya ibu-ibu membeli ikan, atau adik-adik atau bapak-bapak semua, ini pedagang tidak jujur ini menawarkan ikannya dipotong atau enggak. Nah, ini otomatis biasanya kebanyakan ibu-ibu ini kan mau praktis, tinggal di rumah tinggal cuci langsung diolah atau dimasak. Nah, ini kesempatan oleh pedagang tidak jujur. Apabila ikan ini langsung dipotong, ikan ini dipotong, ada dipotong ya, ini dipotong, kita potong, dia praktek, ini dia potong ya.
potong dua semua, potong dua ya, potong dua. Praktekkan 5 ekornya potong dua. Ini potong dua ikannya. Lalu ini kan sudah dipotong ikannya. Nah, ya siapkan asoy, atau oh ini kan baru dipotong ya, kita bersihkan dulu langsung. Kita bersihkan langsung ikannya, kita bersihkan langsung supaya ibu-ibunya senang ya, atau adik-adiknya senang bapak tinggal di rumah nanti dicuci langsung diolah. Ini kita bersihkan dulu. Ini kita contoh, kita bersihkan ini kayak ini tadi kan 5 ekor kita potong dibagi 2 semua ya. Nah, ini kita sudah bersihkan semua ikannya, tinggal kita masuk dalam tanah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini sudah ikan yang menggunakan timbangan tidak curang tadi. Ikan curang yang timbangan curang tadi, maksudnya timbangan curang ini sudah dipotong ikannya karena permintaan si pembeli ya. Ini kita dulu. Ini sudah, ketika ibu-ibu membawa pulang ikan ini yang sudah dibersihkan, otomatis ikan ini tidak akan dicoba timbang tempat timbangan lain. Kalau dia timbang di tempat lain, ya otomatis kalau ditindakkan ke timbang lain di tempat, misalnya pindah ke timbangan si jujur nih ya, pindah nih di belakang dia timbang timbangan tetangga. Ini sudah enggak sampai 1 kilo 8 ons, karena wajar ikan, pendapat ibu atau adik-adik semua atau bapak, ini sudah dibersihkan berarti memang berkurang lah. Nah, ini kan dicontoh, ini sudah dipotong, berarti ini sangat disukai oleh pedagang curang. Apabila ikan minta dipotong, jadi tidak akan ketahuan. Nah, sedangkan kita contoh lagi, ini sudah nih. Sedangkan di mana letak kecurangan dia, supaya seandainya ikannya tidak mau dipotong tadi, timbang tempat lain tapi pas. Ini kita contoh, ini 1 kilo misalnya, ini ada ibu-ibu lagi lah, ini saya mau ikan linci 1 kilo, tolong dibungkuskan ya. Kalau ya 1 2 3 4 ini jumlahnya 1 kilo. Dan ini pedagang ini menawarkan, ibu ikannya mau dipotong atau enggak dibersihkan? Jawab si pembeli, seandainya jawab si pembeli ya, nggak usah dipotong, langsung dibungkus aja. Nah, ini kita tes. Ini trik yang kedua ya. Triknya ini dimana dia, ini kan otomatis kalau ditimbang tempat lain, timbangan si jujur pasti berkurang. Ini kan 1 kilo 4 ekor ya, coba buktikan. Ini kita geser, kita majukan timbangan si jujur, ini kita pindahkan ikan ini di timbangan si jujur. 1 2 3 4. Ini jumlahnya enggak sampai 1 kilo, cuman 8 ons setengah. Berarti otomatis ikannya kurang kalau ditimbang tempat lain. Tapi kalau ibu-ibu tidak mau dipotong, dia mau langsung dibungkus, ini bisa nanti timbang di tempat lain, jadi ikannya pas. Ini kita pindahkan dulu, ini saya buka ya triknya ya, biar ibu-ibu pahamnya semuanya teman-teman paham ya. Ini 1, saya pindahkan dulu timbangan tidak jujur tadi. 2 3 4. Ini kan 1 kilo, di sini tadi 8 ons setengah. Ini kita mundurkan dulu timbangan si jujur ini. Anggap saja timbangan di rumah ini, atau di tetangga atau pedagang lain lah.
Gunakan, mundur. Kita bahas cara seperti ini yang tidak dipotong tapi ditimbang tempat lain atau di rumah, ikannya nanti ditimbang pas 1 kilo. Ini caranya. Ini yang lebih seru nih. Geser. Kita bahas masalah si tidak jujur ini ya. Ini 1 kilo ditimbang tidak jujur. Ini ibu-ibu biasanya ada yang pembelikan tidak usah dipotong, langsung dibungkus. Nah ini ya, kita bungkus. Tuh, kita contohkan bungkus langsung. Dua, tiga, empat. Ini sudah dibungkus, ikannya sudah dibungkus, yang ditimbang tidak jujur lagi. Nah, mau membuktikan bahwa ini ditimbang tempat lain atau di rumah tadi yang saya bahas, yang saya katakan, kita geser timbangan ini, timbangan tidak jujur ini, kita majukan timbangan si jujur. Kalau nggak usah. Nah, ini coba semua kalian semua perhatikan timbangan di timbangan jujur ini pas 1 kilo. Ini kalau tidak mau dipotong, gimana caranya dia bisa sampai rumah 1 kilo? Ini kita bahas. Ini kalau mau lihat, nah kita coba ya, kita pindahkan ke timbangan yang tidak jujur. Berapa jadinya? Tadi kan 1 kilo. Ini kita lihat. Pindahkan 1 kilo 1 on setengah. Berarti lebih dong. Tadi kan 1 kilo. Gimana? Ini kita mundur si jujur ini. Kita ini geser dulu. Kita angkat asalnya. Kita hitung sama-sama. Tadi kan 4 ekor 1 kilo. Ini 1, 2, 3, 4. 1 kilo. Ini 4 ekor. Karena ibu minta dibungkuskan, jadi trik pedagang curang ini menambahkan 1 ekor lagi di dalam kantong asoy. Ini jadinya 1,5 on tambahnya. Nah, jadi kalau ibu-ibu minta dibersihkan, otomatis dia tidak akan menambahkan 1 ekor ikan ini lagi. Gimana tadi triknya ini tanpa pengetahuan ibu-ibu semua. Nih, kita ini kan 1 kilo udah pulang 1 kilo. Ya, inilah dia permainannya ketika ibu-ibu minta mau dibungkus atau adik-adik semua atau bapak-bapak ini minta dibungkus. Ini dia bungkuskan, ketika dia bungkus 1, 2, 3, 4, dia tanpa pengetahuan kalian semua dia tambahkan 1 ekor ikan di belakang. Ini ditimbang ke tempat lain, nanti ikan ini pas. Dimanapun ditimbang pasti ikannya pas. Dia tidak nampak curang. Padahal pedagang ini curang. Tapi tidak semua pedagang itu curang. Tidak semua pedagang ikan itu curang. Ini sebagian, tapi kebanyakan yang di pasaran. Ini saya bongkar, masih banyak trik-trik pembohongan pedagang lainnya. Cara-caranya nanti saya akan bongkar lagi. Tonton video saya, dukung video saya, supaya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua tahu bahwa kebanyakan itu tidak jujur. Jadi semoga saya bongkarkan ini, semoga lebih berhati-hati dalam mencari pedagang yang jujur. Lebih berhati-hati supaya tahu bahwa di mana tempat pedagang yang jujur. Nanti saya akan kasih tahu contoh pedagang-pedagang yang jujur dan contoh pedagang-pedagang tidak jujur. Kita akan bahas di video-video lainnya. Dukung saya terus sampai kita tuntaskan sampai habis.
dan semoga ini jadi bermanfaat untuk kita semua. Semoga lebih berhati-hati. Terima kasih, sekian, semoga bermanfaat.